Oke, berikutnya kita akan tampilkan tweet di bawah sini ya. Jadi kita tampilkan tweetnya di bawah sini. Oke, kita tampilkan tweetnya di bawah sini. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau di bagian routingnya di sini, oke, untuk dashboard ini, itu cuma pakai routing seperti ini ya. Kalau kita mau kirim data, ya bisa-bisa aja sebenarnya di sini ya. Cuman saya akan prefer atau ya lebih enak kalau kita bikin di sebuah controller ya. Jadi kita akan bikin controllernya juga dengan single action controller. Kita gunakan lagi PHP Artisan Make controller. Oke. Nah, di sini saya akan bikinnya timeline ya. Kalau sosial media kan ya timeline lah, timeline controller, dan ini nggak masuk ke manapun ya, maksudnya nggak masuk ke folder apapun karena ini beda banget ya. Jadi ini controller yang berdiri sendiri, invocable atau ya fitur yang berdiri sendiri ya, karena di dashboard gitu, atau ya dashboard atau timeline. Oke, kita akan ubah namanya timeline biar agak keren aja gitu ya. Mungkin namanya tetap dashboard aja karena redirectnya pakai dashboard ya, nanti kita update lagi lah. Oke, kita nggak pakai view, jadi kita akan gunakan controller tadi, timeline controller class. Oke, karena kita gunakan single action lagi ya. Oke, seperti ini, dan ya kita gunakan yang sama aja. Oke, kita masuk ke timeline controller, kemudian di sini return view. Oke, kita gunakan dashboard ya, atau ya kita ubah aja namanya timeline biar ya sesuai aja. Nanti di sini kita kirim tweets. Oke, kita gunakan tweet, kita gunakan latest. Oke, by ID aja. Oke, karena kalau pakai created mungkin lebih berat ya, karena kalau ID kan tinggal short gitu aja. Kalau seperti ini kita gunakan get dulu ya, jadi kita nggak usah pagination. Oke, sorry, seperti ini. Jadi kita tampilkan tweet yang terbaru di atas, atau tweet-tweet yang terakhir di atas. Oke, kita coba cek ya. Di text editornya error tuh. Untuk returnnya timeline, oke, timeline not found, oke. Oke, di sini kita rename aja. Dashboard kita ubah jadi timeline. Oke, sorry. Kurang E-nya. Kita coba sekarang refresh. View ya, jadi yang kita return view. Jadi kita harus benerin ini. Apa tuh tadi ya? Illuminate HTTP response. Illuminate view. Oke, jadi ya kita gunakan view, illuminate view. Oke, kita refresh. Jadi kita harus definisikan return type-nya ya. Oke, sekarang kita punya variable tweets ya. Kita masuk ke timeline ini. Dan di bawahnya ini, ya tentu aja di bawah card ini. Oke, card kita gunakan, sorry. Card, kemudian kita beri MY ya. Jarak atas bawahnya itu 4 lah ya mungkin. MY 4, ini kelasnya Tailwind aja. Kemudian BG-nya white juga ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita gunakan di sini card body ya nanti. Cuman di sini kan kita butuh for each. Kemudian di sini ada tweets. Kemudian di sini kita gunakan tweet seperti ini. Oke, nah di sini kita pakai apa nih ya? Card body. Kita gunakan card body. Kok nggak mau? Ayolah, maulah. Kok nggak mau sih ditulis di tengah sini? Oke, mau ya. Nah, di sini kita gunakan tweet content, oke. Kita coba refresh. Sudah muncul ya. Oke, ternyata ada yang perlu kita gunakan. Oke, MY4. Itu di bagian sana aja ya. Jadi di sini kita juga gunakan MY2. Oke, bukan di sini mungkin ya. Mungkin di sini space Y ya. Space Y2. Kita simpan.
Oke, sepertinya loopingnya yang kita keliru ini ya. Oke, kita buat seperti ini dan cardnya kita buat ke sini aja. Oke, harusnya ini udah oke ya, karena ya tweetnya kan individual. Nah, seperti ini. Oke, mungkin di card body ini kita buat sebuah mungkin heading ya. Heading berapa? Heading 2, text XL mungkin ya. Di sini mungkin kita gunakan tweet user ID. Terus di sini kita gunakan paragraf tweet content. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa gunakan ini misalnya atau bisa di sini aja sih ya, di H2-nya ini. Ups. Dan di sini kita gunakan font bold. Oke, ini udah bold ya. Jadi ini sudah menampilkan tweetnya. Tapi ya nggak mungkin lah ya kita nampilin tweet kok cuma angka dari usernya atau satu gitu kan ya. Itu ya nggak bagus atau ya jelek lah ya. Oke, jadi kita kan sudah belajar tentang relasi sedikit ya di playlist sebelumnya, yang playlist Laravel 9 itu ya. Kalau belum, boleh dilihat atau ya boleh simak aja di sini ya. Jadi di sini seorang user, kita masuk ke model user ya. Jadi model user itu yang merepresentasikan tabel users di database. Oke, kita lihat di sini user itu bisa punya banyak tweet ya. Jadi satu user bisa punya banyak tweet, sedangkan satu tweet itu cuma dimiliki satu user. Jadi relasinya one to many tweets. Oke, kita gunakan di sini return this has many. Oke, tweet class. Oke, di sini return type-nya kita tulis has many. Oke. Lalu kebalikannya di tweetnya itu satu tweet itu cuma milik dari satu user gitu ya. Jadi di sini kita gunakan user. Oke. Dan di sini return type-nya belongs to. Oke. Lalu di sini return this belongs to. Nah, user class. Oke. Kita punya relasi seperti ini. Nah, buat yang sudah tahu atau yang sebelumnya sudah mengikuti, kita tinggal panggil relasinya seperti ini ya. User ini adalah dari relasinya, ini nama relasinya. Nah, name ini adalah nama dari fieldnya atau kolom namanya di database. Oke, untuk membuktikan saya kasih tahu aja di sini ya. Nah, ini ada kolom name namanya Amirul. Oke, kalau udah ada namanya atau namanya Amirul, kita coba refresh dan di sini muncul Amirul semuanya. Oke, berikutnya mungkin di sini saya buat sebuah paragraf lagi. Buat kelas mungkin bisa ya. Oke, kita gunakan kelas text n. Apakah bisa? Kemudian di sini kita gunakan tweet created. Kok nggak mau? Oke, created at. Kita refresh. Oke, sudah betul ya di sini. Mungkin teksnya saya buat small. Text SM atau XS ya. Oke, extra small seperti ini. Nah, ini seperti itu. Seperti ini ya. Kita lihat pembuatan tweetnya itu kapan sih seperti ini. Nah, di Carbon atau ya Laravel sudah instance sebuah Carbon ya. Maksudnya untuk date time itu dia akan jadi instance-nya Carbon kalau namanya created at sama updated at. Nah, untuk kolom-kolom lain itu sebenarnya bisa didefinisikan di castingnya ya, atau ya intinya property casting di Laravel ya. Kita nggak bahas itu, jadi sesimpel ini aja kita yang bahas di for humans. Intinya kalau created at sama updated at di Laravel itu bisa kita gunakan seperti ini nanti. Nah, sekarang 12 menit ago, 13 menit ago, dan ini sesuai seperti ini ya. Jadi kalau di sosmed kan biasanya pakai ya 1 jam yang lalu, beberapa menit yang lalu, seperti itu kan ya. Jadi kurang lebih ini contohnya.
Mungkinkah kita perlu tambahin apa-apa? Mungkin enggak ya, cukup seperti ini aja. Maksudnya ya seperti ini aja dulu. Jadi kita butuhnya ya ini dulu aja. Kemudian kita akan bikin fungsi untuk edit, fungsi untuk delete-nya nanti ya. Saya rasa cukup untuk bagian ini ya, untuk menampilkan tweet ini. Sudah cukup oke lah ya, jadi nggak ada yang perlu diperbaiki ya. Jadi sudah cukup oke dan kita akan lanjutkan untuk bikin fungsi edit dan seterusnya nanti. Jadi itu yang akan jadi topik utama kita. Jadi kita udah belajar apa tadi ya tentang di sini tadi ya. Kita juga nggak terlalu banyak sih ini tadi ya, kayak biasa karena kita sudah belajar single action controller. Kemudian ya kita bikinnya tadi ya di timeline controller, kita ubah dan kita kirim datanya. Oke. Kirim datanya juga ya seperti biasa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita gunakan view-nya, kemudian di sini kita update atau kita kirim datanya tweets. Nah, di sini return view-nya kita update jadi view. Return type-nya kita ubah jadi view dan seterusnya. Kita juga refresh tentang relationship-nya atau ya Eloquent relationship. Jadi ini adalah relasi database dengan Eloquent. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.